Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Arias Wijaya dengan 511-2021-13592. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pertama bengkel coding. Yang pertama, untuk pengumpulan data dari datasetnya. Untuk datasetnya saya taruh di Google Drive saya, lalu saya akses melalui komen Google Colab ini, import drive, untuk membaca file yang ada dalam drive, lalu import pandas untuk mengambil datasetnya, lalu lain ini untuk mengecek datasetnya. Terdapat ada 22 kolom, mulai dari baseline value sampai fatal health. Lalu kita cek dataset head dan tailnya untuk melihat 5 data teratas masing-masing kolom, dan yang tail untuk 5 data paling bawah. Nah, ini saya gunakan dataset info, ditemukan bahwa di type-nya adalah float 64, lalu nominal count-nya ada 2000. Nah, ini 1914, berarti masih ada yang nol. Lalu describe, nah ini count totalnya ada segini datanya, dan min rata-ratanya, dan baseline value 133, acceleration 0,00 segini. Lalu STD adalah standard deviation-nya, min adalah nilai terkecil. Terus ini ada 3 kuartilnya, ini kuartil pertama, ini kuartil kedua, ini kuartil ketiga. Lalu nilai max-nya adalah segini. Nah, selanjutnya saya gunakan plot histogram untuk menampilkan histogram ini, histogram dari masing-masing kolom ya, dari distribusi ini didistribusikan untuk melihat persebaran datanya itu seperti apa dari masing-masing kolom. Lalu selanjutnya untuk validasi data, nah ini dataset is null untuk mengecek apakah ada data pada kolom yang bernilai null, nilainya kosong. Lalu yang bawahnya mencari outlier, saya mau mencari outliernya pakai sigma rule, 3 sigma rule. Jadi dari sini kan butuh standard deviation sama means, jadi saya gunakan itu. Ini di sini bisa dilihat, ini hasilnya jika ada outliernya maka true, tapi ini masih belum tentu benar, jadi belum bisa dibenarkan. Lalu selanjutnya dataset plot ini saya menggunakan box plot untuk mencari outliers juga, masih belum bisa terlihat. Mungkin ada salah satu seperti, tapi tidak ada sih, tidak ada. Lalu clearing data, ini untuk mengisi data yang nol atau kosong dengan nilai yang sering muncul, saya menggunakan min itu maksudnya berarti nil, nilai yang sering muncul, menggunakan dengan rata-rata. Lalu dicek, nah ini yang awalnya kan tadi seperti ini, masih ada nilai yang 0, 212. Setelah dijalankan ini sudah 0 semua. Lalu yang kedua mengecek untuk duplicate terus, jadi apakah ada line yang sama pada jajaran. Ini line row 67, 68, 233, 234, 2304 dan 306 nilainya sama semua, berarti kan nilainya diduplikat. Maka setelah itu dengan ini dataset drop duplicate ini saya menghilangkan arus yang duplikat jadi yang sama. Setelah itu saya cek lagi dengan dataset info, ini non-null count-nya sudah full ya, 2126. Lalu kita cek dengan RS2 yang ini sudah hilang namanya. Lalu selanjutnya ada visualisasi data.
Saya menggunakan pie chart untuk menampilkan data fetal health. Fetal health itu yang bagian paling kanan. Jadi ini ada tiga keterangan. Jadi 1, 2, 3, yang satu adalah normal, yang kedua suspek, jadi masih perkiraan, yang tiga itu pathological. Nah, dari distribusi fetal health ini saya buat juga dengan chart lainnya. Nah, dari chart lain ini bisa terlihat memang paling banyak adalah normal sebanyak 77,8%, dan sini bisa melebihi 1600 countnya, sementara yang lain masih tergolong aman, masih sedikit. Lalu selanjutnya saya menggunakan heat map untuk menampilkan korelasi antara satu kolom dengan kolom lainnya. Jadi kalau misalnya kolomnya misalnya ini baseline value dengan bukan, jadi semakin ke atas, jadi semakin merah, maka korelasinya semakin besar. Jadi semakin ke satu itu semakin besar, semakin korelasinya semakin tinggi, dan yang ke 0 adalah semakin kecil. Seperti misalnya contoh ini, baseline acceleration dengan baseline value adalah 0,081, berarti kan cukup besar dibandingkan yang sebelahnya yaitu 0,03 baseline value dengan fetal movementnya. Jadi heatmap ini berguna untuk menunjukkan seperti itu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin belibet katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.